Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita berjumpa kembali, kita bermajlis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita. Dan kita sampai pada pertemuan ke-11 dari surat Ali Imran. Kita sampai di ayat 168 ya. Baik, sebelumnya kita akan terjemahkan dulu di ayat setelahnya. Temanya tentang balasan baik bagi orang-orang yang syahid. Dan temanya masih tentang perang Uhud. Baik. Kita terjemahkan dulu kosakata di halaman 40. Bismillah, kita baca. Fadra'u artinya cegahlah atau tolaklah. Berikutnya yalhaqu bi artinya mereka menyusul. Asal kata kita baca lahiqa yalhaqu. Lahiqa yalhaqu artinya menyusul. Kita bisa dapati kata ini dalam doa ketika melewati atau masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahlat kubur atau diyar, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Selamatan wahai penghuni kubur dari muslim laki-laki maupun perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, dan kita insyaallah akan menyusul. Baik, kita terjemahkan di ayat 168. Alladzina orang-orang yang qalu mereka berkata. Baik, mereka berkata, siapa di sini? Orang-orang munafik. Ini konteksnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang munafik. Li ikhwanihim, li untuk kepada ikhwanihim
saudara-saudara mereka. Siapa yang dimaksudkan di sini? Dua tafsir. Yang pertama, yang dimaksudkan di sini adalah saudara-saudara mereka, maksudnya orang beriman. Karena orang-orang munafik secara jasad atau barisan mereka lebih dekat dengan orang beriman atau orang kafir. Orang munafik secara jasad ya, secara barisan lebih dekat dengan orang beriman atau orang kafir? Orang beriman, jasad dan barisan. Namun hati mereka lebih condong pada kafir. Itulah orang munafik. Jasadnya dengan kita lebih dekat, namun hatinya kepada orang kafir. Yang kedua, ikhwanihim di sini adalah saudara orang-orang munafik senasab. Jadi apa? Yang senasab. Sekali lagi, alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, itu orang-orang munafik, li ikhwanihim, pada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, apa kemarin? Duduk. Mereka berkata dan duduk, itu orang munafiknya. Lau, jikalau, sekiranya, seandainya, sudah sering ya? Ata'una, mentaati, mengikuti, kami. Maksudnya kami di sini adalah orang-orang munafik. Ma kutilu, manya merah, tidaklah kutilu, mereka dibunuh atau terbunuh. Sekali lagi, lau ata'una, jikalau mereka mentaati atau mengikuti kami, ma kutilu, tidaklah mereka terbunuh. Karena dalam perang Uhud terkalahkan di sesi yang kedua dan terbunuh berapa kemarin? 70 sahabat. Qul, katakanlah, maka idra'u, tadi apa? Tolaklah, dari anfusikum, diri kalian sendiri, al-maut, kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar seperti yang mereka ucapkan, sempurna. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka duduk-duduk. Seandainya mereka mentaati atau mengikuti kami, tidaklah mereka terbunuh. Katakanlah, maka tolaklah dari diri kalian kematian, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maksudnya, jika kematian itu hanya disebabkan dengan peperangan, ya, maka kalau datang kematian nanti selain peperangan, tolak. Kematian tidak hanya disebabkan karena peperangan.
Baik, berikutnya tentang balasan bagi orang-orang yang mati syahid. Wa dan la di sini untuk nahyi, larangan, jangan. Dan la yang artinya jangan, setelahnya fiilnya pasti majzum. La tahzan, jangan sedih. Namun pada tahsabanna dia mabni, yaitu tetap karena bersambung dengan nun taukid ats-tsaqilah. Taib, wala tahsabanna, janganlah kalian mengira, menganggap, dan menggunakan nun taukid. Berarti apa? Jangan sekali-kali, jangan pernah kalian mengira, menganggap. Dari mana makna taukidnya? Dari nun taukid. Sekali lagi, wala tahsabanna, jangan sekali-kali, jangan pernah kalian mengira. Alladzina qutilu, terbunuh, dibunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, mati. Kalau satu mayyit, kalau jamak amwata. Bal bahkan atau akan tetapi. Ahyaun, mereka hidup, jamak dari kata hayyun, jamaknya ahya. Sekali lagi, bal bahkan ahyaun, mereka hidup, inda, di sisi rabbihim, Rabbnya, yurzaqun, mereka diberi rizki atau mereka mendapat rizki. Sekali lagi, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Akan tetapi atau bahkan mereka hidup di sisi Rabbnya, mereka mendapat rizki. Farihina, bergembira. Artinya bergembira, jamak ya. Farihina, mereka bergembira. Taib, sekali lagi, farihina, mereka bergembira. Bi, dengan ma, apa-apa yang atahumullah. Mana fa'ilnya? Allah. Bima atahumullah, dengan apa-apa yang Allah atahum, telah berikan. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Sekali lagi, farihina bima atahumullahu min fadlihi, dari karunia-Nya. Dan fadl kita sebutkan di beberapa ayat. Makna fadl adalah pemberian karunia, balasan yang melebihi perbuatan. Jadi kalau
balasannya sebanding dengan pekerjaannya, namanya adil. Namun jika balasannya, pahalanya, karunianya melebihi pekerjaan, namanya fadl. Seperti perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, pemberian yang besar melebihi usahanya. Dan semua balasan Allah, Allah tidak menggunakan adil kecuali dalam hal keburukan. Kalau hal dosa, kemaksiatan, lafaz yang dipakai adil. Namun dalam pahala, kebaikan, balasan yang baik, Allah menggunakan lafaz fadl. Itulah bedanya apa antara adil sama fadl. Baik, sekali lagi, farihina bima atahullahu min fadli. Mereka bergembira dengan apa-apa yang Allah telah berikan dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna, mereka gembira ria. Kayak farihina. Bashir, apa arti bashir? Kabar gembira. Bushra. Wa yastabshir, gembira ria, dengan hati yang sangat gembira. Wa yastabshiruna, dan mereka bergembira riang, bergembira ria. Billadina, dengan orang-orang yang lam yalhaqu, tadi apa? Belum menyusul. Him, mereka. Yalhaqu pasti pakai bi. Jadi Pak, lam yalhaqu pasti selain menggunakan bi. Baik, sekali lagi, lam yalhaqu bihim, mereka belum menyusulnya. Siapa Pak? Siapa yang belum menyusul? Orang beriman yang belum mati syahid. Mereka itu apa? Bergembira ria. Bergembira ria ingin memberitahu orang-orang yang beriman yang belum menyusul, masih belum mati syahid. Min khalfihim, dari atau min khalfihim, di belakang mereka. Apa arti khalf? Belakang. Orangnya disebut dengan khalifah. Apa arti khalifah? Pemimpin, ya kan? Dinamakan khalifah karena dia datang setelahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di awal tentang kekhalifahan Nabi Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami telah sesungguhnya kami menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa arti khalifah? Pemimpin. Kenapa disebut pemimpin? Karena saling menggantikan. Orang dikatakan khalifah, pemimpin, karena dia saling menggantikan. Setelah Khalifah Abu Bakar, setelah Abu Bakar meninggal, Khalifah Umar. Setelah Khalifah Umar meninggal, setelahnya Utsman. Setelah Utsman meninggal, Ali. Dinamakan dengan khalifah karena yakhlufu ba'duhu ba'dha, satu sama lain saling menggantikan setelahnya. Jadi makna khalifah, kita semua adalah pemimpin. Sorry? Semua kita yang ada di masjid, pemimpin itu ya, pemimpin.
pada tempatnya masing-masing. Dan nanti kita akan digantikan. Seorang bapak hari ini terus-menerus menjadi bapak, ada waktunya dia meninggal, selesai, digantikan dengan yang berikutnya. Seorang ustadz pun demikian, ketika dia wafat ada yang lain. Dinamakan khalifah karena satu sama lain saling menggantikan setelahnya. Baik, kembali kepada ayat. Lam yalhaqu bihim, mereka belum menyusulnya, min khalfihim, dari belakang mereka. Allah, hendaknya atau janganlah atau tidak, anla, bahwa, ya, anla dari an dan la. Allah, bahwa, la, tidak. Allah dari kata an dan la. Itu annahu, namanya apa? Anna, bahwasanya sesungguhnya, namun dia ditakhfif karena bertemu dengan lam. Jadi apa? Dia adalah harfu taukid minan nawasikh, namun diringankan karena bertemu dengan lam. Seperti dalam kalimat tauhid, dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu an la. Aslinya adalah asyhadu annahu, aku bersaksi bahwasanya. Namun ketika berjumpa dengan lam setelahnya, maka nunnya yang mutsaqqal ditakhfifkan, diringankan. Taib. Allah, bahwasanya sesungguhnya, la khaufun, tidak ada khawatir, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka, yahzanun, bersedih hati. Baik, lanjut. Yastabshiruna, sama tadi, mereka bergembira ria. Bini'matin, dengan nikmat, minallah, wa fadlin, karunia. Tadi makna fadl apa? Balasan melebihi perbuatan atau usaha. Kalau sepadan namanya apa? Adl. Kalau sepadan antara balasan dan perbuatan atau usaha namanya adl. Dan Allah menggunakan lafaz adl dalam perbuatan dosa. Namun dalam perbuatan kebaikan menggunakan lafaz fadl. Luar biasanya Allah ya Karim. Taib. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi', tidak menyia-nyiakan, ajral mu'minin, pahala balasan orang-orang beriman, sempurna. Yastabshiruna bi ni'matin minallah, dan karunia-Nya, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang beriman. Taib. Sebelum kita masuk tafsir, sedikit menambahkan makna yastabshiruna. Lafaz basyir atau basyira atau yastabshiruna artinya adalah memberikan kabar gembira, sesuatu yang menggembirakan.
lafadz yastabshir dari lafadz bishr. Bishr itu artinya adalah kulit. Kulit bagian luar namanya bishr. Karena sangat gembiranya sampai apa? Kegembiraan itu dirasakan di kulit-kulitnya. Jadi ada keadaan gembira, sangat gembira sekali sampai apa? Kulit pun merasakan. Merinding. Jadi ada rasa takut yang bikin bulunya berdiri merinding. Ada juga rasa gembira, itu gembira yang sangat-sangat gembira sampai kulitnya pun merinding. Maka yastabshirun, gembira yang menjadikan sampai kulitnya merasakan. Sangat-sangat gembira sekali. Baik. Cukup dulu ya sampai ayat 171. Ya, ini. Setelahnya masih tentang Uhud. Soalnya ayat perang Uhud cukup banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada tafsir ini. Di ayat 171 ya. Tentang afan. Di ayat 170 temanya tentang balasan bagi orang-orang yang mati syahid. Ayat sebelumnya Allah membicarakan tentang keadaan orang-orang munafik. Tentunya sifat kemunafikan itu ada dalam hati. Tidak ada seorang pun yang tahu. Namun ada tanda-tanda yang dengannya seseorang mengetahui itu tanda-tanda sifat kemunafikan. Sehingga banyak ayat dan hadis-hadis yang mengungkap tentang perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan orang munafik. Ya, kemunafikan itu dalam hati. Namun banyak ayat-ayat itu yang membongkar tentang perbuatan orang munafik. Dan berbicara tentang kemunafikan, ini kita pun takut. Khawatir kita terjangkiti sifat kemunafikan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sa'id al-Musayyab. Dia mengatakan, sungguh aku mendapati generasi terbaik. Puluhan generasi terbaik, maksudnya generasi para sahabat. Tidaklah ketika disebutkan tentang sifat-sifat kemunafikan, mereka pun takut. Dan mereka tidak mengatakan bahwasanya imanku seperti imannya Jibril atau Mikail. Orang beriman justru ketika membaca sifat-sifat kemunafikan itu takut, khawatir jika sifat ini menimpa dirinya. Dan itulah karakter orang beriman. Jika dihadapkan dengan dosanya, dia takut. Yang Rasulullah menegaskan orang beriman itu jika melihat dosanya takut, seperti layaknya takutnya orang yang akan tertimpa batu yang besar. Dosanya seperti kayak batu yang besar yang sudah ada di atas kepalanya, dia takut. Berbeda dengan orang munafik, justru mereka adalah orang yang paling nyaman dengan dosanya. Yang Rasulullah katakan seperti kayak ada seekor dubab marra bi anfihi yang melewati akan hinggap di hidungnya kemudian
melakukan hus. Jadi kalau orang beriman itu dengan dosanya takut, seperti kayak ada batu yang besar akan jatuh pada dirinya. Namun orang munafik justru menganggap dosa seperti kayak lalat yang akan hinggap di hidungnya. Apa yang dilakukan? Hanya apa? Hanya menghalau. Dalam artian orang munafik itu justru nyaman dengan dosanya dan kemunafikannya. Kalau orang beriman dikasih tahu tentang sifat kemunafikan, dia takut. Justru ini karakter orang beriman. Maka Allah sebutkan tentang kemunafikan di perang Uhud. Allah menegaskan di antara yang mereka perbuat adalah ketika mereka diajak berperang. Waliya, katanya Allah menegaskan, waliya'lamal ladina nafaqu, dan agar dengan kekalahan di perang Uhud itu Allah ingin memisahkan, ingin menyingkap siapa orang beriman yang hak dengan siapa orang yang ada kemunafikan. Wa qila lahum, Allah sebutkan sifatnya. Ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, kemarilah, qatilu fi sabilillah, ayo kita berperang di jalan Allah. Awidfa'u, atau tolaklah. Tentunya orang munafik itu kalau diajak berperang tidak mau. Maka minimalnya kalau kalian tidak mau berperang, diajak berperang, minimalnya tolaklah. Yaitu apa? Menolak pasukan musuh. Dalam kisah perang Uhud itu pasukan orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan CS-nya menyiapkan 3.000 pasukan ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah. Yang mau tidak mau pasti akan terjadi peperangan. Jika kalian, hai orang munafik, tidak mau untuk berperang di jalan Allah karena Allah, maka ambil alasan yang kedua. Apa itu? Menolak, menghadang, membela diri sendiri. Jika tidak mau niatnya karena Allah, maka minimalnya tolak. Ya, kalian apa? Membela diri sendiri. Dan kapan dikatakan perang itu di jalan Allah? Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang berperang karena hamiyah, kesukuan, membela suku kabilahnya, atau seseorang berperang untuk mendapatkan pujian dari keberaniannya? Mana yang dikategorikan fisabilillah?" Maka beliau memberikan jawaban yang singkat namun sudah mencakup semuanya. Apa itu? Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, itu fisabilillah. Jadi jika tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, memenangkan agamanya Allah, fahuwa fisabilillah, itulah perang di jalan Allah. Maka orang munafik ketika diajak berperang, mereka berat, tidak mau. Maka minimalnya ya sudah, kalian tidak usah mencari, tidak usah berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Minimalnya adalah untuk membela negeri dan diri dan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari Zaid. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala," atau dalam yang lain adalah "qutila."
Duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia berperang atau terbunuh duna malihi, untuk membela hartanya. Jadi dia itu berperang untuk membela hartanya. Dia punya harta, ingin dirampok, ingin dirampas. Kemudian dia bela hartanya, fahuwa syahid. Ketika dia terbunuh, jika dia terbunuh maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dia berperang atau terbunuh, dalam riwayat yang lain, duna ahlihi, membela keluarganya, membela istrinya, orang tuanya, anaknya, keluarganya yang ingin disakiti, kemudian dia membela untuk keluarganya, kehormatannya, kemudian dia terbunuh, fahuwa syahid, juga masuk kategori syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dia berperang terbunuh karena membela, mempertahankan agamanya, fahuwa syahid, juga masuk kategori syahid. Maka dalam keadaan orang munafik, jika kalian tidak mau berperang untuk menegakkan kalimat Allah, membersamai Rasulullah SAW, minimalnya Madinah akan diserang. Yang tidak punya pilihan lain kecuali untuk menahan, menolak serangan musuh, untuk membela harta, negeri, keluarga. As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika memberikan faedah dari ayat ini, beliau mengatakan sekecil apapun maslahat itu harus didatangkan. Dan jika dalam satu waktu ada dua mudarat, maka mudarat yang terbesar dihilangkan. Namun apa kata orang munafik? Qalu law na'lamu qitalan. Mereka berkata, seandainya kami mengetahui qitalan, akan ada peperangan. Di sini dua makna. Ulama tafsir dua makna. Pertama, law na'lamu qitalan, seandainya kami tahu akan terjadi peperangan. Lattaba'nakum, sungguh kami pasti akan mengikuti kalian. Jadi kalau memang akan ada peperangan, insya Allah pasti kami akan ikut. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, seandainya kami mengetahui bagaimana cara berperang, kami akan mengikuti kalian. Namun jumhur pada makna yang pertama. Seandainya kami mengetahui akan terjadi peperangan, kami pasti akan ikut kalian. Padahal apa? Sudah di depan mata peperangan. Rasulullah SAW akhirnya keluar dari kota Madinah menuju Uhud. Itu pasti akan terjadi peperangan. Atau seandainya mereka harus tetap di kota Madinah, pasti akan terjadi peperangan kalau seandainya tidak keluar di Uhud. Namun lagi-lagi ini karakter orang munafik. Maka Allah mengatakan, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada keimanan. Hal ini menegaskan sifat kemunafikan itu apa? Sesuatu yang tori, sesuatu yang dari luar didatangkan ke dalam. Kemudian jika sifat ini tidak diobati, tidak dihilangkan, khawatir menjadi penyakit yang akut. Dan mereka orang-orang munafik pada hari itu, sikap mereka tidak ingin membersamai Rasulullah SAW dalam peperangan. Meskipun sudah dikasih dua alasan.
Jika kalian tidak ingin berperang karena ingin menegakkan kalimat Allah tujuannya, ya sudah, minimal sudah. Kalian tidak ikut berperang karena menegakkan kalimat Allah, namun ikutlah perang untuk membela negeri dan diri dan kehormatan keluarga. Karena mau tidak mau pasti terjadi peperangan, karena orang Quraisy sudah datang. Namun mereka mengatakan tidak. Kalau terjadi peperangan, ini apa? Hanya alasan-alasan saja. Yang Allah mengatakan perkataan mereka di hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada iman. Seandainya mereka membersamai Rasulullah, seandainya mereka berperang, ya sudah, mereka nggak mau untuk menegakkan kalimat Allah, berperang untuk membela negerinya, membela hartanya, membela keluarganya, itu pun dikategorikan syahid. Namun mereka pun masih tidak menginginkan hal itu. Dari ayat ini juga para ulama mengatakan bahwasanya al-kufru wal imanu sinwani. Kufur dan iman itu dua keadaan, dua hal yang saling berdekatan. Terkadang seseorang itu lebih dekat pada keimanan, terkadang seseorang lebih dekat pada kekufuran. Dari lafadz hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman, para ulama juga mengatakan iman itu bisa naik dan bisa turun. Yang awalnya beriman kemudian imannya runtuh, itulah keadaan orang-orang munafik. Dan pada hari itu mereka lebih dekat pada kekufuran, tidak mau berjuang dalam menegakkan kalimat Allah. Kemudian dikasih pilihan yang lain, sudah, kalian tidak usah perlu ikut untuk menegakkan kalimat Allah. Sekarang apa? Bela saja negeri, diri dan harta. Itu pun mereka beralasan, seandainya ada peperangan pasti kami ikut. Tapi karena nggak ada peperangan, ya sudah, kami apa? Kami keluar barisan. Sehingga keluar barisan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah mengatakan, yaquluna bi afwahim, mereka orang-orang munafik mengatakan dengan afwah, mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi yang membuka isi hati orang munafik siapa? Allah. Yang membuka aib, kekurangan, keburukan hati-hati orang munafik adalah Allah. Sehingga Pak, dengan turun ayat ini, itu secara tidak langsung mereka yang keluar barisan itu munafik. Meskipun ya, tanpa disebut, maka mereka pun tahu ini yang Allah maksud. Dan karena begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik, sampai-sampai orang munafiknya sendiri mengatakan hampir-hampir Allah itu menyebutkan nama kita. Jadi setiap ada ayat turun tentang sifat-sifat kemunafikan, ayat-ayat tentang kemunafikan, orang munafiknya sendiri mengatakan hampir-hampir Allah itu menurunkan ayat menyebutkan nama-nama kita. Karena membuka ini perbuatan mereka di perang Uhud seperti ini, ketika terjadi seperti ini perkataannya. Dan sifat orang munafik, lisannya lebih mendahului hatinya. Jadi kalau mereka mengatakan itu gak pakai berpikir, gak pakai hati. Mulut-mulut mereka lebih mendahului hatinya. Apa yang mereka katakan itu tidak apa yang dalam hatinya.
Seandainya mereka berpikir sejenak, seandainya, iya ya, mau tidak mau kita pasti akan diserang juga itu. Karena pasukan sudah datang. Apakah keluar ke Uhud atau berdiam di kota Madinah, pasti diserang. Dan ketika sudah diserang, ya mau tidak mau harus terlibat dalam peperangan. Dan seandainya dia berperang, dia pun termasuk dalam kebaikan di sisi Allah, karena dia membela hartanya, membela keluarganya, membela negerinya, membela kehormatannya. Namun orang munafik, mereka mengatakan apa-apa yang bukan dalam hati mereka. Maka mengatakan wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa-apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Mereka orang-orang munafik alladzina qalu, mereka berkata kepada saudara-saudaranya, saudara orang beriman maksudnya, atau yang mereka saudara senasab. Mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya waqa'adu. Jadi ucapannya tidak baik, perbuatannya pun enggak baik. Mereka mengatakan lau ata'una maqutilu, seandainya mereka mengikuti kami, mentaati kami, mereka tidak akan terbunuh. Seandainya Muhammad dan sahabatnya itu apa? Melakukan perbuatan seperti yang kami lakukan ketika di pertengahan Uhud, kita pulang. Seandainya mereka mengikuti kami, mereka tidak akan terbunuh. Ini apa? Ucapan yang buruk. Ucapannya buruk, waqa'anu, dan mereka apa? Duduk-duduk santai di rumah. Seakan-akan mereka mengatakan karena kalian keluar, kalian mati semuanya, kalian terbunuh. Adapun sikap orang beriman, jika sudah berazam, sudah melangkah, ternyata apa? Tidak sesuai harapan. Apa Pak sikap orang beriman? Sudah berazam, fa idza azamta fatawakkal Allah. Sudah berazam, tawakal Allah. Ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apa sikap orang beriman? Taslim, berserah diri, ridho, raditu billahi robba. Sudah. Tidak usah lagi menggunakan lafaz-lafaz lau, seandainya. Hanya membuka pintu setan untuk bermain-main. Maka orang munafik seakan-akan mereka mengatakan karena kalian keluar, karena kalian ikut berperang, akhirnya apa? Umur kalian pendek. Maka mengatakan kul, katakanlah, fadra'u an anfusikumul maut, tolaklah kematian dari diri kalian sendiri. Jika memang bahwasanya dengan ikut berperang itu memendekkan umur, menjadikan mati, coba jika nanti ada kematian datang kepada kalian, tolaklah kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dan jujur. Sekali lagi apa? Allah membuka keburukan orang-orang munafik. Hatinya Allah bongkar, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ucapannya pun Allah bongkar juga, perbuatannya pun Allah singkap. Ayat setelahnya, ketika orang-orang beriman mereka terbunuh, Allah katakan, yang mereka yang syahid di jalan Allah, la tahsaban, jangan kalian mengira mereka itu mati. Justru mereka itu hidup. Para mujahid yang ikut berperang, mereka itu bukan mati. Yang mengatakan bahwasanya ikut berperang itu menjemput mati, ya, maka bacalah ayat ini. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah mengira orang yang mati syahid itu mati.
Justru mereka itu menjemput kehidupan yang hakiki. Di mata Allah, orang yang mati syahid itu tidak mati. Mereka itu hidup, dan memang hidup. Para mujahid, mereka itu menjemput kehidupan yang hakiki dengan mati syahid. Justru yang tidak ikut berperang itu mereka lama-lama mati beneran. Ayat ini memiliki asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Dan di antara cara memahami ayat, datangkan asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ketika saudara-saudara kalian terkena di perang Uhud, maksudnya syahid. Ketika saudara-saudara kalian usiba, terkena apa? Ujiannya. Terkena, mereka mendapatkan kesyahidan di perang Uhud. Ja'alallah arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin. Saudara-saudara kalian yang mati syahid di perang Uhud, Allah menjadikan roh-roh mereka berada di rongga-rongga burung yang hijau. Taridu anharul jannah, yang roh-roh ini itu mereka bermain-main mendatangi sungai-sungai surga. Jadi orang yang mati syahid, rohnya istirahat atau bergembira ria? Bergembira ria. Kalau yang lainnya itu masih di kuburan, ya, tentunya ini di alam barzah. Ini apa? Tetap keadaannya alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam penantian antara dunia dan akhirat. Namun bagi yang mati syahid, Allah jadikan roh-roh mereka itu dibawa oleh burung-burung hijau. Seperti apa burung hijaunya? Ya, harus mati syahid dulu, Pak. Dan tidak ada perkataan yang lebih benar dari perkataan Allah dan Rasulnya. Mereka berada di rongga-rongga burung yang hijau. Mereka datang di sungai-sungai surga. Masya Allah. Wa ta'kulu min thimariha, mereka makan dari buah-buahnya. Mereka sudah makan duluan. Wa ta'wi ila qanadil min dahab mu'allaqatin fi dhilil arsy, mereka itu bertempat tinggal, tempat istirahatnya di qanadil. Qanadil, wallahu alam bisawab seperti apa bentuknya. Namun secara arti bahasa, kindil atau qanadil itu lampu templek, Pak. Lampu apa? Kalau zaman dulu kan ada lampu templok. Ya. Kenapa? Luarnya kan apa? Kaca, dalamnya apa? Ada sumbunya dan apinya. Kindil, itulah kindil. Ini secara gambaran kindil dunia. Namun seperti apa qanadil di surga? Wallahu a'lam bishawab. Karena semua kenikmatan surga hanya nama saja di dunia. Namanya sama, namun hakikatnya beda. Mereka orang-orang yang mati syahid, mereka tempat istirahatnya, tempat mereka kembali ada pada qanadil, di lampu-lampu yang terbuat dari emas. Mu'allaqatin, mereka bergantungan fi dhilil arsy, di naungan arsy. Masya Allah, luar biasa. Tempatnya di
qonadil, kindil. Di lampu-lampu yang terbuat dari emas, mereka bergantungan di bawah naungan arsy. Arsy dekat dengan Allah apa jauh? Arsy dekat dengan apa jauh? Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, arsy. Kursi di atasnya arsy. Allah di mana? Bersemayam di atas arsy. Maka kedudukan orang-orang yang mati syahid sangat dekat dengan Allah, di sisi Allah. Falamma wajadu tiba ma'kilihim wa mashrabihim wa maqilihim, ketika mereka mendapati betapa nikmatnya makanan mereka, minuman mereka, tempat peristirahatan mereka, qalu, mereka berkata. Jadi yang di surga itu mengatakan, karena begitu nikmatnya Pak, begitu luar biasanya pahala kebaikan di sisi Allah karena mati syahid. Mereka berkata di antara mereka, man yuballighu ikhwanana anna, siapa yang bisa memberitahu saudara-saudara kami yang masih di dunia tentang kenikmatan kami, anna fil jannah nurzaq, bahwasanya kami di surga diberikan rizki. Jadi siapa yang bisa beritahu kepada saudara-saudara kita yang belum menyusul, yang masih di dunia, betapa nikmatnya kami sekarang ini, betapa nikmatnya kenikmatan makanannya, minumannya, tempat peristirahatannya, kita bisa kemana, kesana kemari dengan dibawa oleh burung-burung hijau di sungai-sungai surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Siapa yang bisa menyampaikan tentang keadaan kita kepada saudara-saudara kita yang di dunia? Siapa Pak? Ini mereka berkata sama mereka, siapa yang bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih belum syahid, yang belum masih belum syahid? Apa Pak? Secara tersiratnya Pak, secara tersiratnya agar diberitahu yang di dunia segera syahid, li'alla yazhadu fil jihad, agar mereka tidak zuhud, maksudnya tidak memandang kecil, memandang sepele, menjauhi jihad. Wala yanqulu fil harb, dan mereka tidak berpaling dari peperangan. Peperangan itu berat. Secara zahirnya berat. Harus kehilangan nyawa, harus terluka, harus meninggalkan harta, anak, istri dan semuanya. Namun ketika mereka mendapatkan balasannya itu tidak sebanding betapa besarnya. Maka siapa yang bisa memberitahukan keadaan kami di surga seperti ini kepada saudara kita? Faqala Allahu azza wa jal, maka Allah berfirman, ana uballighuhum ankum, yang akan menyampaikan beritanya tentang kalian adalah aku sendiri. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai berita kepada orang-orang beriman. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, justru mereka itu hidup di sisi Rabbnya. Masya Allah, hidup di sisi Rabbnya. Tidak ada kehidupan terindah kecuali kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, mereka diberikan rizki. Kalau yang lain dalam penantian di alam kubur barzah, ini penantian di surga di alam barzahnya. Makan, minum, sudah bersenang-senang duluan di surga. Kalau yang di alam kubur itu baru hanya Pak, dibukakan pintu menuju surga, harus melihat-lihat saja. Ini apa? Sudah menikmati. Farihina bima atahullah min fadlih, mereka bergembira dengan apa-apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Apa Pak karunia orang mati syahid? Balasan orang mati syahid.
mendapatkan 70 syafaat dari keluarga, dinikahkan dengan 72 bidadari, Pak. Bayangkan, Pak. Yang lainnya cuma 2, ini 72 bidadari. Kemudian akan diamankan dari siksa kubur, tidak mengalami hisab, langsung ke surga. Ini kedudukan orang yang mati syahid. Dan mendapatkan ampunan langsung dari Allah sejak tetesan darah yang jatuh. Oleh karena mereka yastabsyiruna, gembira ria, gembira sampai mereka merasakan di kulit-kulitnya. Mereka ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusul, yang masih ada di belakang mereka. Mereka ingin memberitahukan alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran. Di saat yang gak mati syahid, mereka khawatir. Khawatir apa? Hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhir itu berat, dahsyat. Namun bagi yang mati syahid, la khaufun, tidak ada kekhawatiran dari hari akhiratnya. Hari kebangkitan, kemudian hisabnya, mizannya itu tidak bikin khawatir. Kalau yang lain khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Kalau yang lain itu punya kesedihan dari apa yang ditinggalkan, namun bagi yang mati syahid mereka tidak bersedih hati. Dan dua hal ini Allah tiadakan. Tidak ada rasa khawatir dan bersedih hati, menunjukkan mereka mendapatkan rasa aman yang sepenuhnya dan mereka mendapatkan kegembiraan seutuhnya. Yastabsyiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira ria dengan nikmat dari Allah dan fadl. Tadi apa? Fadl, balasan yang berlebih. Dalam riwayat yang lain, orang yang mati syahid sampai mereka itu dikasih permintaan. Apa permintaan kalian setelah mendapatkan nikmat ini, nikmat di surga dari mati syahidnya? Mereka mengatakan, ya Rabb, yang kita minta cuma satu, kembalikan lagi kami ke dunia agar kami bisa ikut berperang dan mati syahid. Namun apa? Ini nggak mungkin. Jadi mereka minta untuk dikembalikan hidup lagi di dunia, kemudian ikut berperang mati syahid. Ini tidak mungkin. Akhirnya apa? Ketika Allah mengetahui bahwasanya permintaannya tidak mungkin terjadi, kemudian Allah tinggalkan mereka. Maka Allah menegaskan wa annallaha, bahwasanya Allah la yudhi', tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Sekecil apapun kebaikan orang beriman akan senantiasa ada catatannya. Apalagi yang besar, sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji darrah. Darah itu artinya atom, partikel yang paling kecil. Atau darah ada artinya adalah telur semut, bayi semut yang baru menetas. Atau darah itu apa? Debu yang berterbangan. Jadi kalau kita masuk dalam ruangan gelap, kemudian kita menyalakan senter, itu kan apa? Terlihat kayak ada debu yang berterbangan. Itulah darah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji darah, dia akan melihat balasannya. Jika yang kecil saja tidak akan Allah sia-siakan, bagaimana dengan yang besar? Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.